Di rumah pasti kita punya Al-Quran. Pasti punya Al-Quran. Tapi kenapa tidak dibaca? Bacalah Al-Quran walaupun satu ayat. Di dalam rumah, segede apapun rumah kita, kalau kita tidak membaca ayat suci Al-Quran, meskipun satu ayat, rumah itu akan terasa panas. Rumah itu akan terasa gerah. Rumah itu akan terasa sangat menyedihkan. Karena di dalam rumahnya itu tidak pernah membaca ayat suci Al-Quran. Quran itu hanya dijadikan pajangan. Sama seperti mukena yang kita punya. Di lemari kita punya mukena 3-4. Tapi satu pun tidak ada yang dipakai. Buat apa kita punya Al-Quran dan mukena kalau tidak dipakai ataupun dibaca? Karena semua itu akan menjadi tanggung jawab kita di akhirat nanti. Seperti pakaian, kita punya dua lemari pakaian. Jangankan 2 lemari, 1 lemari pakaian. Yang dipakai cuma 1. Tapi yang lainnya tidak dipakai ibadah, tidak dipakai sholat. Punya baju bagus, harga 1 juta. Yang dipakai cuma buat kondangan, buat melihat kemaksiatan, supaya baju itu rapi, bersih, dilihat orang. Tapi ketika menghadap Allah pakai baju robek, pakai kerudung asal-asalan, pakai baju lusuh. Tapi ketika kondangan rapi, bersih, pakai make up segala, wangi-wangi, hanya ingin dilihat oleh orang lain, hanya ingin dilihat oleh makhluk supaya nggak kelihatan lusuh, supaya nggak kelihatan bau, nggak kecium bau. Padahal kita menghadap Allah itu harus wangi, harus bersih, harus rapi. Jangankan mau kena tempat sholatnya, baju pun harus rapi. Jadi buat apa kita punya banyak baju? Beli baju harga sekian-sekian tapi tidak untuk dipakai ibadah. Semua akan nyiksa di akhirat nanti. Yang akan dipertanggungjawabkan oleh kita sendiri. Maka janganlah sekali-kali menyia-nyiakan yang punya kita di dunia. Cukuplah hidup untuk beribadah kepada Allah. Cukuplah hidup, jangan berlebihan. Punya baju 3, tapi kalau dipakai sholat, insya Allah. Nanti akan ditanya sama malaikat, apa yang kita punya dan apa yang kita pakai, kenakan itu akan ditanya. Dan apa yang kita perbuat selama di dunia. Kita punya Quran 1. Tapi tidak bisa dibaca. Bukan tidak bisa, tapi tidak mau membacanya. Walaupun 1 ayat itu Al-Quran dibaca kalau sama kita, ganjarannya gede. Rumah akan merasa adem, merasa tenang hati kita dengan sering membaca Al-Quran. Sekarang mah gampang, gak ada Al-Quran pun ada di HP. Cari Al-Quran di YouTube. Buka dari Al-Baqarah sampai Anas itu ada. Terjemahannya ada. Teknologi sekarang mah gak usah yang namanya nyari Al-Quran ke toko gimana, gak ada. Di HP pun ada. Asal kita mau. Seperti saya jarang membuka Al-Quran di sini, tapi saya buka di HP. Memang dibaca dalam hati, gak pernah teriak, gak pernah kencang. Banyak Al-Quran di sini. Sekali-kali saya memang suka baca, tapi jarang, cuma di HP. Jarang dibaca. Kalau saya nggak sibuk, baru baca Al-Quran ini. Kalau sibuk, ya di HP aja. Kadang ditalar, dihafal. Ya Alhamdulillah, dengan adanya teknologi ini Al-Quran di HP, kita bisa menghafal sedikit-sedikit yang tadinya nggak baca
nggak bisa Al-Baqarah, yang tadinya nggak bisa surat pendek minimal Al-Kafirun atau Alam Nasroh gitu. Jadi bisa, karena menghafal dilihat di HP itu. Nggak perlu membawa berat-berat Al-Quran, nggak perlu. Sekarang mah di HP juga ada. Download di HP Al-Quran, ada di situ semua. Yuk kita sama-sama membaca Al-Quran walaupun satu ayat. Pakailah pakaian yang ada di lemari untuk ibadah, untuk sholat. Pakailah mukena. Jangan mukena robek, mukena lusuh dipakai, tapi mukena bagus hanya dipakai untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha. Sedangkan 5 waktu sholat pakai mukena robek, mukena lusuh yang udah ada tai lalatnya di sini semua udah penuh, udah nggak pantas dipakai lagi, tapi dipakai untuk sholat 5 waktu. Sedangkan mukena yang bagus, warnanya bagus, cerah, mahal, itu dipakai untuk sholat Idul Fitri sama Idul Adha doang. Kebanyakan kan begitu. Karena ingin dilihat sama orang lain, mukenanya bagus banget. Mukenanya cerah banget, pasti mahal itu harganya. Bajunya Masya Allah bagus banget, kainnya bagus, pasti mahal itu harganya. Pengen dipuji sama orang lain, pengen dipuji sama sesama wanita ataupun sesama laki-laki yang bukan muhrimnya. Jadi ya, mulai dari sekarang, bukan hanya diri kita yang diperbaiki, disucikan diri, dibersihkan hati, dijernihkan pikiran, tapi perbaiki penampilan juga kalau menghadap Allah. Jangan hanya ke kondangan rapi Idul Fitri, rapi, baju mahal dibeli, dipakai lebaran Idul Fitri, Idul Adha, sehingga orang-orang itu terkesima melihat kita, sehingga orang-orang itu pangling melihat kita. Tapi di sholat di hadapan Allah, menghadap Allah yang kuasa, malah baju rombeng, mukena rombeng, tempatnya yang gak memungkinkan untuk dipakai sholat. Sedangkan menyambut tamu bersih, tempatnya rapi, dipel, dielap, disediain apa-apa. Tapi kenapa menghadap Allah? Kenapa kita sholat menghadap Allah, tempatnya kotor, bajunya rombeng, mukenanya rombeng, sejadahnya rombeng? Apa pantas itu kita menghadap Allah yang telah menciptakan kita, yang telah memberi rizki kita, yang telah memberi pekerjaan kita? Gak akan dan gak pantas-pantasnya. Allah itu baik menciptakan kita, memberi rizki, memberi pekerjaan. Tapi kenapa kita menghadap berterima kasih kepada Allah aja enggak? Sujud pun enggak. Waktu sholat malah kerja. Waktu sholat subuh tidur. Waktu sholat duhur di perjalanan. Waktu sholat asar kecapean. Waktu sholat isya ketiduran. Waktu maghrib pun tidak dilakoni. Apa pantas kita disebut agama Islam? Apa pantas kita disebut umat Islam? Sedangkan ama yang ciptakan Allah, kita aja Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah kita melaksanakan ibadahnya. Disebut kafir, enggak mau. Disebut agama lain selain Islam, enggak mau. Karena di KTP Islam. Kenapa? Semua kebaikan Allah tidak pernah dilakoni. Terutama sholat. Kita seharusnya bersyukur. Diberi kesempurnaan hidup kita, diberi rizki yang melimpah, diberi keturunan, segala sesuatu dari Allah. Kenapa kita tidak pernah berterima kasih kepada Allah dengan dandan rapi, wangi menghadap Allah? Kalau kita wangi menghadap Allah, malaikat itu akan dekat menjaga kita. Wangi, rapih, bersih, itu malaikat itu akan menjaga kita. Dekat malaikat itu. Mencatat benar-benar baik-baik. Karena apa? Karena kita khusyuk kepada Allah. Kita berterima kasih kepada Allah. Kita benar-benar khusyuk, tidak memikirkan lain selain Allah. Itulah manusia. Maka dari sekarang, yuk kita sama-sama belajar dan belajar.